Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, disyukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kuliahan pertemuan ke-6 ya. Mudah-mudahan selain kita mendapat ilmu juga mendapat pahala yang berlipat ganda pada pagi ini. Amin. Para mahasiswa, insyaallah kita melanjutkan mata kuliah manajemen kinerja. Pada pertemuan ini kita pada sesi kelima ya. Dalam mata kuliah manajemen kerja dengan materi pada ini adalah mengenal dan memahami sikap karyawan ya berkinerja. Ini bahwa setiap individu itu dipengaruhi oleh berbagai aspek ya. Perilaku individu, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Di antaranya bahwa individu dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilannya ya. Jadi kemampuan dan keterampilannya akan berpengaruh pada sikap individu. Kemampuan dia akan digunakan dalam mendukung kinerja, dalam melakukan pekerjaannya. Dia berbuat baik atau tidak tergantung kemampuan dan keterampilannya. Kemudian mental dan fisik. Siap dan tidaknya menghadapi suatu pekerjaan, maka mental dan fisik selalu mendukung dalam kemampuan atau melakukan pekerjaan seseorang. Kemudian keluarga juga berpengaruh terhadap sikap individu, ya. Keluarga yang mendukung, yang harmonis, ya, keluarga yang memberikan motivasi, maka akan memberikan dukungan yang luar biasa. Kemudian tingkat sosial itu juga ya, tingkat sosial bisa jadi pendidikan atau lingkungan ya, itu sudah berpengaruh terhadap perilaku individu. Pengalaman, semakin banyak pengalaman, persoalan yang sering ditemukan sehingga bisa mengatasi dengan baik ya, maka pengalaman bisa mendukung. Kemudian demografi yang berkaitan dengan umur, tentunya usia muda ya, pada saat semangatnya bekerja itu berpengaruh dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Asal daerah ini juga ya, walaupun mungkin tidak menjadi dasar utama, tapi asal daerah membentuk lingkungan yang berpengaruh pada perilaku ya. Kalau misalnya ada daerahnya itu daerah nyaman, kemudian mungkin daerah sangar juga itu bisa berpengaruh. Jenis kelamin ini juga sangat berpengaruh. Laki-laki atau perempuan tentunya memiliki keleluasaan berbeda ya, di mana pekerjaan yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik laki-laki daripada perempuan. Kemudian di sisi lain, segi psikologis ya, persepsi ya, pemikiran juga itu memberikan informasi atau memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Sikap ya, tentunya berhubungan ini semuanya dalam sifat psikologis. Kepribadian ya, motivasi diri dalam bekerja itu apa sih motivasinya ya. Seperti kita ini dalam kesempatan ini motivasi kuliahnya hanya mendapatkan sertifikat atau mungkin ingin menambah wawasan untuk menambah kepercayaan diri. Tentunya perlu dilakukan ya. Kemudian pembelajaran ya. Ya, ini juga penting pembelajaran ya, untuk bekal tentunya mendukung individu itu. Nah, kemudian kemampuan dan keterampilan ini hubungannya ya.
bahwa kemampuan mental yang berhubungan dengan keluasan dan kepribadian, kecepatan ya, ini dapat diterangkan bahwa kemampuan mengingat konfigurasi visual ya atau kemampuan berbicara itu sangat penting. Kemudian dalam kepasihan berbicara ya dapat diterangkan bahwa hal itu adalah hubungannya dengan kemampuan untuk mengutarakan kata-kata, ide dan pernyataan. Ini penting sekali untuk menyampaikan informasi atau menerima informasi atau memberi tanggapan ya. Kemudian jalan pikiran secara induktif dapat diterangkan bahwa kemampuan merumuskan dan menguji hipotesis atau dugaan sementara yang ditunjukkan dengan hubungan ya untuk hubungan atau perkaitan atau sharing ya dalam suatu hubungan antara karyawan atau berhubungan dengan atasan. Kemudian memiliki mental ingatan yang luar biasa. Dapat dijelaskan bahwa kemampuan untuk mengingat kepingan material yang ada dan mengingat kembali. Artinya dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan oleh individu itu sendiri, ya. Kemudian memiliki daya rentang ingatan, yaitu kemampuan mengingat kembali dengan sempurna untuk merespon serangkaian masalah, ya. Jadi seseorang memiliki kemampuan mengingat kembali apa yang menjadi rencana atau perencanaan atau mungkin juga pengalaman-pengalaman yang sudah dialami. Kemudian memiliki kecakapan dalam angka-angka. Jadi memiliki kemampuan untuk memahami numeratif setiap data yang ditemukan ya. Kemudian memiliki kecepatan berpersepsi ya, pandangan, pendapat ya. Tentunya ini juga penting. Kemudian jalan pikiran secara deduktif, yaitu kemampuan mempertimbangkan dasar pikiran yang ada menjadi suatu hal yang dapat mendukung seseorang atau individu dalam melakukan pekerjaan dari hal yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus ya, artinya semakin spesifik dalam melakukan pekerjaan. Kemampuan dalam orientasi dan visualisasi ruang ya, maksudnya adalah kemampuan menanggapi pola ruang dan memanipulasi atau memberikan gambaran pola ruang ya. Kemudian kemampuan pemahaman lisan, yaitu pengetahuan tentang kata-kata dan artinya, memahami makna yang berhubungan dengan tugas ya yang dilakukan oleh kita semua atau para karyawan. Selanjutnya ini yang berhubungan dengan keterampilan fisik ya. Jadi contoh-contoh keterampilan fisik di antaranya ya kekuatan dinamis. Kekuatan dinamis berhubungan dengan ketahanan otot dalam menggunakan tenaga secara berlanjut atau berulang. Ini kemampuan fisik ya, tingkat kelenturan, koordinasi tubuh, keseimbangan. Ini yang berhubungan dengan kesehatan fisik seorang individu, ya, stamina dan sebagainya. Kemudian yang berhubungan variabel psikologis, yaitu memahami dan menelusuri berbagai aspek dan indikator terhadap seluk-beluk variabel psikologis. Yang tadi seperti dijelaskan di atas, bisa motivasi, persepsi, ya, kepribadian, ya, sehingga dia mampu melakukan pekerjaan yang berat, ya, atau yang memiliki tantangan yang luar biasa. Kemudian yang berhubungan dengan persepsi, ya. Di sini dimaksudkan yang persepsi ada proses kognitif atau pengetahuan yang dipergunakan oleh seorang untuk menafsirkan dan memahami lingkungan sekitarnya. Ya.
Nah, ini proses terjadinya persepsi ya. Diawali dengan stimulan atau rangsangan ya berupa sistem imbalan yang ada di organisasi ya, kemudian gaya persuasif yang digunakan oleh penyelia atau bisa jadi manajer di sini ya, maka muncullah observasi stimulasi. Jadi stimulus itu akan muncul setelah ada persuasif yang digunakan oleh sistem ya, sistem yang ada di organisasi itu. Maka dari situ terjadilah proses prosesi perorganisasi dalam perjemahan yang faktor-faktor yang mendukungnya di antaranya ini adalah ada stereotip ya, kepandaian menyaring ya, konsep diri, kebutuhan, emosi. Nah, ini dari stimulan-stimulasi yang muncul dari lingkungan organisasi maka akan disaring oleh seseorang atau pribadi seorang ya. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi dan penafsiran kenyataan. Ya, tentunya ini adalah informasi-informasi yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setiap informasi yang diberikan, maka kita akan evaluasi dengan simulasi atau stimulasi yang ada pada diri kita. Setelah itu akan muncul hasil tanggapan ya, yaitu perilaku, dan akan dari informasi yang ada kemudian sudah kita pikirkan, sudah kita resapi, muncul dua tanggapan, yaitu tanggapan dan sikap ya. Maka dari sikap tersebut apakah seseorang dapat melakukan atau tidaknya, maka akan terjadi kinerja yang diharapkan ya. Kalau dia menanggapi atau menanggapinya dengan baik, maka apa yang disampaikan oleh atasan atau organisasi maka akan mencapai kinerja yang lebih baik ya. Kemudian yang berhubungan dengan persepsi tentang organisasi atau perceptual organization ya, yaitu salah satu elemen yang paling penting dari prinsip organisasi tentang persepsi, yaitu kecenderungan mempolakan stimulus dalam hubungan yang dinamakan hubungan gambar dan latar belakang atau figure ground untuk bisa menjadi tentang hal tersebut. Tidak semua stimulus mencapai kesadaran pemahaman seseorang dengan jelas ya dan sama. Dalam hal ini ini berhubungan dengan kemampuan individu dalam menanggapi informasi yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Selanjutnya ini hal yang berhubungan dengan kebebasan yang diberikan kepada karyawan ya. Ini ada hal yang bisa menimbulkan berbagai aspek, yaitu diantaranya ada aspek persepsi manajer ya. Dalam aspek persepsi manajer, karyawan memiliki kebebasan, berarti karyawan bebas mengambil keputusan ya. Nah, kebebasan memberikan kepercayaan terhadap karyawan, maka juga akan memberikan gambaran perilaku manajer bahwa tidak peduli tentang kebebasan yang diberikan kepada karyawan. Kemudian yang berhubungan dengan perilaku manajer juga ya ada bingung karena catatan keabsenan karyawan yang kurang mendukung atau mungkin bisa jadi cacat ya. Ya, dilihat dari pandangan persepsi manajer, ada yang memberikan kebebasan, kemudian mungkin tidak peduli, ada lagi manajer itu kebingungan. Sedangkan persepsi dilihat dari segi karyawan, ya ada karyawan tidak diberi kebebasan dalam mengambil keputusan. Kemudian merasa tidak dipedulikan tinggal di rumah ya. Kemudian percaya bahwa tak seorang pun peduli terhadap dirinya. Ini juga ada dua sisi yang memberi
kontribusi terhadap sikap karyawan ya. Dilihat dari segi manajer dan dilihat dari segi